Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema, oh nanti sesuai dengan kartunya aja, sesuai dengan pembacaannya aja ya, temanya apa nanti aku buat. Oke, yang akan kita bahas ini tentang kamu dan dia. Boleh kalian fokuskan dianya siapa? Ya, aku akan mencoba menarik energi dari kalian. Oke, jadi situasi dia kali ini, kalau aku rasa dia itu sangat sedang berhati-hati sekali, atau bisa dibilang ini menjadi suatu peringatan bagi dia ya, untuk hubungan kalian. Kenapa? Karena di sini aku rasa dia sedang dalam dua pilihan, di mana dia harus berani untuk melakukan atau menjalani hubungan ini bersama kamu, atau ya udah akhiri gitu, dan dia akan merasa kehilangan. Nah, dari Queen of Cups reverse menandakan bahwa saat ini tuh dia nggak boleh memiliki rasa ketakutan atau kurang percaya diri terhadap diri dia untuk hubungan ini gitu. Kalau memang dia ingin membuat kamu mundur dari dia, dari hubungan ini, maka dia harus benar-benar berani untuk mengambil langkah, eh, mengambil kendali atas emosi dia, ya, agar dia tidak menyesal ketika dia harus melepaskan ketergantungan dia terhadap kamu gitu. Karena kalau aku lihat di sini, dia ini sangat bergantung banget sama kamu. Entah mungkin bergantung secara perasaan, dia sangat membutuhkan kamu karena mungkin kamu memang orang yang perhatian, orang yang tulus sama dia, orang yang setia sama dia gitu ya. Sehingga di sini kalau memang niat dia adalah ingin mendorong kamu untuk menjauh dari dia, maka dia harus bisa mengendalikan emosi dia untuk tidak bergantung dengan kamu kembali. Karena kalau misalkan dia dengan sekelibat gitu ya, dengan dengan percaya diri tapi tanpa ada perencanaan dia mendorong kamu untuk menjauh, maka kalau aku lihat akan ada penyesalan dari si dia gitu ya. Nah, tapi kalau dia menginginkan kamu untuk tetap bertahan pada dia, atau membuat kamu itu ada di sisi dia, maka dia juga harus mempertimbangkan tentang kebutuhan dia. Ya, karena kalau aku lihat di sini sejujurnya si dia ini belum stabil. Ya, bisa jadi belum stabil secara ekonomi, kemudian juga dia masih ada tanggung jawab yang harus dia penuhi, mungkin dia harus bertanggung jawab dengan perekonomian keluarga, atau pengambilan keputusan dari keluarga, atau mungkin semua tindak gerak-gerik dia, apapun keputusan dia itu harus dikontrol oleh orang tua gitu ya. Sehingga sebelum dia berani untuk membawa kamu masuk ke dalam kehidupan dia, dia harus berani dulu untuk memenuhi atau mengutamakan, ya, harus mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu. Kenapa? Kalau misalkan dia memaksakan kehendak, semua-semuanya tidak ada yang dia persiapkan dengan matang, maka hubungan kalian hanya
cuma apa ya, hasilnya tuh cuman melelahkan aja gitu ya, cuma kehabisan tenaga aja gitu untuk mempertahankan, tapi ending-endingnya juga nggak ada yang terrealisasi, tidak ada yang berhasil gitu. Hubungan itu tetap tidak bisa kalian genggam karena dia tidak memiliki persiapan secara matang. Kalau misalkan dia menginginkan pergi, ya mungkin aku lihat di sini dia sempat ya. Bisa jadi mungkin sampai sekarang. Sampai sekarang mungkin dia mencoba untuk mendorong kamu pergi, tapi nyatanya di sini karena kalau aku lihat dia ini sangat bergantung padamu ya. Dia ini sangat kecanduan sama kamu. Jadi, eee, hari demi hari yang dia jalani tanpa kamu, itu justru menyiksa batin dia, menyiksa pikiran dia, dan akhirnya menyiksa juga pikiran, perasaan, dan fisik dia, gitu ya. Karena dia kangen, dia rindu, tidak ada, orang yang, apa namanya itu, perhatian lagi sama dia, ya. Tidak ada lagi orang yang bisa, mengerti dia, seperti itu, ya. Sehingga aku lihat di sini, saat ini tuh dia butuh untuk memperkuat diri dia dulu dari segala bidang. Ya, jadi dari segala bidang. Kalau memang di sini dia menginginkan hubungan dengan kamu, maka saat ini dia sedang membuat hidup dia menjadi kokoh dulu, ya, terutama tentang kebutuhan-kebutuhan dia, ya, tentang kesejahteraan hidup dia, kestabilan kehidupan dia dari segala hal, finansial, terus pengambilan keputusan, terus itu juga apa emosional, mental, semuanya gitu ya kalau aku lihat di sini. Nah, dan aku lihat di sini juga dia itu juga ingin melakukan yang terbaik untuk menjaga dirimu dan menjaga keseimbangan emosional dia ya. Dan di sini dia mencoba untuk apa ya? Tidak mengambil keuntungan dari kebaikan kamu saja, gitu loh. Ya dia pengen adanya take and give di antara kalian, seperti itu. Dan aku rasa saat ini kan kalian lagi tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi ya. Ya bisa dibilang ini perpisahan atau mungkin jeda. Intinya kalian tidak lagi dalam kedekatan gitu ya. Tapi kalau dalam perasaan masih ada perasaan dari si dia untuk kamu. Nah, saat ini dalam kesendirian dia, tanpa kamu, si dia ini sedang ya mencoba untuk bersyukur dengan apa yang saat ini dia miliki, apa yang dia dapatkan, semuanya sedang dia syukuri, sedang dia nikmati ya walaupun mungkin tidak bergelimangan harta atau tidak berlebih ya yang dia miliki, tapi aku lihat dia mencoba untuk ya menikmati dan bersyukur. Terus itu juga hari-hari dia jalani dengan ya bekerja, terus kumpul dengan teman-teman, have fun, ya apa party atau ya melakukan hobi ya dengan teman-teman gitu kalau aku lihat di sini ya. Dia menyibukkan diri dengan ya teman-teman, terus itu have fun ya, mencoba untuk have fun aja dengan hidup dia. Terus itu juga ya kayak kayak yang dia jalani seperti biasa gitu. Ya mungkin bekerja gitu ya. Nah, memang teman-temannya itu tahu kan bahwa dia ini lagi tanpa kamu gitu ya, tanpa pasangan. Sehingga teman-temannya ini sering sekali membawa dia ke tempat ya yang tempat-tempat have fun yang menurut dia tongkrongan dia gitu ya. Dan terkadang dia ini sering dikenalin dengan orang-orang baru. Ya, terutama lawan jenis kalau aku lihat di sini. Nah, memang sebagian ya ada lah ya, ada beberapa dari yang dikenalkan ke dia, orang-orang itu suka sama dia, tertarik sama dia gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan apa ya?
Kalau aku lihat di sini, ya dia menyambut gitu ya, dia dia ya welcome aja gitu dengan orang-orang yang mau kenalan sama dia, yang suka sama dia. Tapi kalau untuk menjalin suatu hubungan romansa, kalau aku lihat sih dia nggak terlalu fokus ke situ ya. Dia lebih fokus ke, apa ya, have fun aja, have fun. Terus itu ya kalau aku lihat sih ada rasa bangga diri ya kalau misalkan ada lawan jenis yang suka sama dia, tapi kalau untuk menjalin suatu hubungan, aku lihat dia sedang tidak berfokus pada itu, gitu ya. Jadi gimana ya? Kalaupun misalkan kamu tahu misalkan enggak kok dia dengan yang lain kok dia ada yang baru, dia ngejalani hubungan dengan seseorang. Aku rasa itu tuh hanya sekedar ya udah gitu ngejalanin aja tapi tidak pakai hati, tidak pakai perasaan ya. Jadi kayak cuman secara fisik, secara raganya doang gitu sama orang itu, gitu sama orang baru itu. Tapi kalau misalkan perasaan ya, pikiran, batin dia itu kalau aku lihat ke arah kamu ya, dia selalu kepikiran kamu, dia selalu apa ya, merasakan adanya hadirmu di diri dia, seperti itu. Jadi itu hanya sekedar raga gitu, raga yang ya udah ngejalanin hubungan dengan seseorang. Jadi nggak fokus gitu loh, ya, nggak pakai hati gitu kalau aku lihat ya. Sehingga ada situasi memang kayak kayak apa itu namanya bimbang gitu ya dengan dua pilihan gitu antara kamu dengan orang-orang yang mungkin suka sama dia gitu. Terus itu juga di sini ada King of Swords menandakan bahwa orang ini itu orang yang orang yang sangat pintar berorganisasi ya, orang yang memang pintar dalam ber, berkumpul ya atau membuat apa ya perkumpulan grup tim atau apalah gitu ya pertemanan seperti itu memang orangnya eh, pintar ya untuk apa sih ya membuat organisasi kayak gitu loh ya. Nah, atau mungkin memang dia sudah ada di dalam suatu lingkup organisasi. Ya, entah itu dari hobi, memang dari pekerjaan yang membuat dia harus mengikuti organisasi itu. Tapi memang intinya orang ini tuh gampang banget berorganisasi. Kemudian aku lihat di sini memang kebiasaan dia adalah yaitu ya orangnya memang kalau aku lihat di sini lebih selektif. Terus itu juga orangnya itu punya pemikiran yang maju sih ya, karena dia orang yang suka berorganisasi, terus itu orang yang pintar sekali mengendalikan diri, terutama tentang perasaan. Wah, nih orang apa ya? Dia bisa cinta sama kamu, tapi tidak tidak harus ditunjukkan gitu ya. Dia pintar banget itu, memanipulasi diri dia sendiri. eh Orangnya sangat otoriter ya, orangnya sangat otoriter dalam arti luas ya. Jadi mm, dia sangat apa ya? Bisa dibilang kayak eh apa ya? Dia maunya melakukan A ya A gitu loh. Kamu harus ngikutin A gitu. Ya paham lah ya otoriter pokoknya gitulah. Nah, orangnya memang modis ya, orangnya modis, orangnya sangat analitis banget ya. Terus mind over matter juga, head over heart ya. Terus itu juga ada aku lihat di sini orang yang orang yang sangat jujur. Kalau aku lihat di sini, orang yang jujur, punya kejujuran ya. Eh, Orangnya juga sangat ini berpikir lewat logika gitu loh. Dia tuh sangat logika banget, logis banget orangnya. Orangnya bermoral, orangnya beretika, terus itu mungkin dia ini memiliki pekerjaan dari apa ya, dari bidang militer, polisi atau penegak hukum ya, militer, polisi atau penegak hukum, atau bisa jadi dia ini punya sifat yang apa ya, orang yang sangat adil gitu ya. Kalau misalkan dia bukan dari militer, polisi atau penegak hukum, mungkin dia ini memang orang yang sangat adil
Maksudnya itu, dia bisa memperhitungkan ya, salah atau lebihnya dari, perlakuan orang kayak gitu, tindakan seseorang seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya, dia seorang pria dewasa, ya kalau misalkan dia wanita ya kalian situasikan aja lah ya. Karena di situ king, jadi aku selalu ngomongnya pria dewasa. Pria dewasa orangnya tenang ya, dia itu disiplin, dia itu cerdas. Kalau aku lihat dia jujur, dia kuat, dia selalu berpikiran logik ya, dia orangnya rasional banget. Terus itu juga tidak suka mengungkapkan perasaan dia di depan orang lain. Jadi pintar banget menyembunyikan perasaan ya. Kalau aku lihat di sini. Terus itu orang yang dia ini memiliki gaya percakapan yang hebat. Jadi pintar mempengaruhi, ya pintar mempengaruhi apa ya pendapat orang atau pemikiran orang. Jadi bisa jadi kalau misalkan dia bukan di bidang militer atau penegak hukum ya mungkin marketing seperti itu ya. Di marketing bisa jadi. Terus itu memang orang yang sangat dia ini sangat melindungi orang-orang terdekat dia, orang yang sangat berdedikasi pada orang-orang di sekitar dia, gitu. Hmm, orangnya memang ini ya, orangnya tiran. Terus itu juga orang yang dia ini dapat diandalkan ya, karena mungkin bisa jadi juga memang dia mungkin satu-satunya di keluarga dia yang bisa diandalkan itu cuman dia gitu, sehingga mau nggak mau dia harus bisa menjadi sosok seseorang yang bisa diandalkan. Terus itu juga kalau dalam pekerjaan ya yang dia miliki itu orangnya memang serius banget. Ya, dia tulus banget sama pekerjaannya. Dia serius banget dengan apa yang dia kerjakan. Kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat memang hidup dia saat ini tuh cuman ya have fun sama teman-teman, kerja dengan tulus gitu ya. Udah, gitu aja. Gitu ya. Terus itu ya antara itu kalau mau mikirin tentang kamu ya antara dua pilihan itu, meninggalkan kamu tapi em, apa namanya dia harus rela, kalau enggak ya dia sakit hati, dia akan menyesal. Atau kalau misalkan dia inginkan kamu ya berarti dia harus apa ya memapankan diri, memperkuat diri gitu ya. Jadi kalau saat ini aku lihat kalau ngomongin tentang percintaan, dia ini dalam keadaan di dua persimpangan ya, di dua persimpangan. Dan persimpangan itu juga antara kamu dengan orang yang memang suka sama dia gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Terus kalau dari kamu, ya kamu sebenarnya merasakan adanya pihak ketiga yang menghancurkan hubungan kalian, ya, kamu merasakan adanya pihak ketiga, ya. Eh, Mungkin memang kamu sadar ya, si dia ini itu menunjukkan gerak-gerik yang ya kayaknya ada orang ketiga nih gitu ya, atau memang si dia ini dulu sering sekali menghadirkan pihak ketiga sehingga kamu itu apa-apa ya gampang gitu merasakannya gitu ya. Kalau misalkan dia sudah berlagak seperti ini, berperilaku seperti ini, kamu sudah yakin bahwa ini orang lagi ada orang ketiga nih di antara kita gitu ya. Sehingga aku lihat di sini apa ya, kamu kayak mungkin sudah lelah, kamu sudah capek, sehingga energinya saat ini baik kamu ataupun dia tidak ada yang sama-sama mengusahakan hubungan ini untuk bisa terjalin dengan baik lagi. Kamu tidak menunjukkan dedikasimu untuk mempertahankan hubungan ini, dan dia pun tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan ini. Ya maksud itu nggak ada effortnya gitu ya, kamu apatis dia pun apatis gitu ya. Jadi nggak ada dari kedua belah pihak yang mau untuk apa ya mempertahankan hubungan ini, karena mungkin kamu sudah terlalu banyak dikecewakan oleh si dia ya. Mungkin dia sering banget ya bolak-balik selingkuh, bolak-balik
apa ya, membuat kamu kecewa seperti itu. Sehingga kamu udahlah capek memperjuangkan seseorang yang tidak bisa uh, untuk diperjuangkan kayak gitu, tidak mengerti bahwa dia diperjuangkan gitu. Jadi kalau aku lihat energi kamu saat ini tuh sudah pasrah, sudah lebih tepatnya kayak udah capek. Kamu udah nggak mau lagi menghabiskan energi, pikiran, perasaan, ya waktu untuk sibuk membuat dia mengerti atau sibuk membuat dia fokus pada hubungan ini. Kamu udah masa bodoh kalau aku lihat di sini ya. Dan ini kemudian ada Page of Pentacles reverse, berarti menunjukkan apa ya? Kamu itu udah merasakan ya bahwa orang ini tuh ada yang dia tutup-tutupi dari kamu, dia lagi nggak jujur, dia lagi nggak terbuka, dia benar-benar yang sedang apa ya, hati-hati banget agar tidak ketahuan dengan tingkah laku dia yang sekarang dia lakukan terhadap kamu. Jadi lagi ada yang dia sembunyikan dari kamu saat ini, dan kamu aku lihat merasakannya dan kamu bahkan tahu ya bahwa si dia ini tidak jujur, bahkan tidak setia sama kamu gitu. Aku melihat di sini ya, bahwa kamu sadar itu, kamu tahu itu. Dan intinya gini, apapun yang dia tutup-tutupi dari kamu, kamu pun sebenarnya tanpa dia ngomong pun kamu udah tahu dia itu tidak setia, dia tidak jujur sama kamu. eh Terus itu juga ini ada tanda ketidakdewasaan ya dari si dia, sehingga membuat apa ya, membuat kamu merasa capek, lelah, membuat hubungan ini menjadi masam, ya, ya bisa dibilang tuh kayak menjijikkan gitu deh ya, bahasa kasarnya gitulah ya. Karena kamu kalau semakin dipikirkan tentang dia, kamu akan semakin murung di sini, kamu akan semakin capek ya kalau aku lihat di sini karena kebohongan-kebohongan dia ini. Dan aku lihat ya, kamu sudah mengambil keputusan dengan tegas karena dia ini selalu berbohong sama kamu, bahkan sampai detik ini, sampai hari ini, sampai saat ini, dia ini masih berbohong sama kamu, sehingga kamu memilih keputusan untuk meninggalkan si dia. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada energi dia telah kehilangan kamu, dan mungkin ini bisa jadi kamu sudah mungkin akan sulit bagi dia untuk apa namanya membujuk kamu lagi ya. Kan ini kalau aku lihat keputusan kamu kayak udah bulat banget gitu loh. Udah bulat pengen minggat dari orang ini, pengen menghilang dari orang ini, ya pengen pergi dari si dia. Dan kalau aku lihat di sini dia menyesal ya ketika dia tahu pergerakan kamu, tingkah laku sikap kamu yang uh, udah kelihatan banget kamu itu meninggalkan dia. Dan dia tahu bahwa saat ini tuh kamu me, apa ya, melakukan pergerakan meninggalkan dia. Oke. Okay. Terus itu juga di sini, jika memang kalau memang kalian di sini belum menikah, berarti ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang di sini memang belum siap untuk menjalin suatu komitmen, ya, ya di hubungan ini. Entah ini kamu ataupun dia, memang mungkin ada seseorang di sini yang belum siap untuk berkomitmen. So, jadi kamu nggak usah merasa bersalah jika memang kamu menginginkan untuk pergi dari orang ini, dari si dia. It's okay, karena memang ya kamu juga udah sadar, kamu udah tahu banget bahwa hubungan ini tuh benar-benar masalahnya itu sangat besar dan sama sekali ya dari si dia tidak ada niatan untuk memperbaikinya dengan kamu gitu ya. Kamu menyadari itu, kamu merasakan itu bahwa si dia nggak ada pergerakan sedikit pun, meminta maaf pun tidak mungkin ya, apalagi mau memperbaiki hubungan. Kayak kamu itu kayak udah nggak mengharapkan lagi untuk memperbaiki hubungan dengan dia. Kamu kayak lebih baik ya udah biarkanlah masalah ini terjadi. Kalau nggak selesai ya udah, biarkan menjadi masa lalu, sudah tidak peduli dan pergi.
Itulah yang kamu lakukan sekarang. Kamu nggak mengharapkan lagi dia harus menyelesaikan masalah yang pernah terjadi di antara kalian. Kamu lebih memilih untuk nggak usah capek-capek mengharapkan dia memberikan penjelasan, dia memberikan penyelesaian masalah di antara kalian. Nah, aku lihat di sini kamu udah nggak peduli lagi dengan itu semua. Kalau memang udah ada masalah, ya udah biarin aja ada masalah. Dan ya udah, kalau misalkan dia nggak mau memperbaiki hubungan ini atau memperbaiki masalah ini, ya udah gitu. Kamu intinya dengan tekad bulat kamu pergi dari si dia. Dan ini juga kalau aku lihat ada em, apa namanya tuh, ada ketidak ada yang tidak mendapat restu dari keluarga atau orang tua di sini. Entah ini dari pihak kamu yang entah keluargamu atau keluargamu atau orang tuamu yang tidak merestui hubungan kalian, atau dari pihak dia gitu ya. Tapi ini energinya ada kemungkinan kalau misalkan di sini eh, dari pihak kamulah yang tidak merestui hubungan kalian. Di sini aku lihat dia lari, ya, dia lari. Dia tidak mau memperjuangkan kamu, atau mungkin dia belum belum berani untuk memperjuangkan kamu. Padahal kalau aku lihat dia mungkin sempat ngomong ya, dia akan memperjuangkan kamu, dia ingin membuat kamu menjadi sosok seseorang yang teristimewa di hidup dia ingin menikahi kamu atau bla bla bla. Intinya untuk masa depan gitu ya, dia pengen memperjuangkan kamu. Tapi ketika di tengah jalan dia tahu bahwa hubungan ini makin sulit karena adanya ketidakrestuan dari keluarga atau orang tua, dia lari, dia kabur dari kamu, bahkan mungkin tanpa alasan, tanpa kabar, tanpa bicara sedikit pun dengan kamu, tahu-tahu udah lari pergi gitu aja. Kamu cari dia, kamu apa ya, nggak mau menghubungi dia pun mungkin nggak ada jawaban, seperti itu. Kalau misalkan ini dari sisi dia, ya misalkan keluarga atau orang tua dia yang tidak merestui hubungan kalian, aku lihat di sini mungkin kamu yang pergi dan dia pun tidak melakukan pergerakan apapun, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu merasa capek, lelah dengan kelakuan dia, dengan rasa kepengecutan dia gitu ya, pengecut banget kalau aku lihat di sini ya. Itu yang membuat kamu merasa ilfeel banget, merasa capek banget sama dia. Oke, ini yang dia ingin katakan ke kamu. Kamu tidak melakukan ini padaku, tapi aku takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Oke, ketika kamu tahu kan bahwa si dia selingkuh. Dan sejujurnya pun dia merasakan bahwa ini kan ada penyesalan ya, karena kamu tiba-tiba meninggalkan dia. Sejujurnya dia ada penyesalan. Nah, penyesalannya adalah karena dia tidak memperlakukan kamu dengan baik atau karena dia pernah mengkhianati kamu. Nah, dia tahu juga kamu sudah sangat kecewa sama dia. Justru malah dia takut ketika kamu memilih untuk pergi dari dia dibanding kamu harus marah-marah, mencak-mencak sama dia, menteror dia gitu ya. Karena ketika kamu tidak ada pergerakan seperti ini dan lebih memilih untuk tiba-tiba kamu mengambil keputusan untuk pergi, inilah yang lebih menakutkan bagi dia gitu ya. Karena mungkin dulu uh, sempat situasinya terjadinya sama ya, dia selingkuh gitu. Nah, dulu mungkin sempat kamu marah-marah ya, atau meminta kejelasan, ya meminta apa tanggung jawab atau apalah kayak gitu ya. Uh, nah, itu mungkin udah menjadi suatu kebiasaan gitu ya, yang kira-kira bisa lah kalau misalkan dia selingkuh lagi tuh dia kayak udah bisa me, apa ya, meni, apa ya, melihat akan kedepannya pergerakan kamu ya pasti juga akan marah-marah lagi kayak gitu, dan dia bisa gitu menanggapinya ya dengan alasan atau dengan alibi lain atau ya dengan meninggalkan kamu saja. Tapi kali ini dia lebih takut ketika kamu tidak melakukan pergerakan apapun.
Itu yang lebih dia takutkan. Karena apa? Dari kamu yang tidak melakukan pergerakan apapun ini, takutnya ya ini kamu mengambil keputusan sepihak untuk meninggalkan dia. Mungkin bahkan dia takut banget kalau kamu benar-benar total meninggalkan dia, tidak akan bisa kembali lagi. Itu dia takut banget. Kalau aku lihat di sini ya, kenapa? Karena di sini sejujurnya dia sangat mencintai kamu dan apa ya, dia kayak pengen meyakinkan kamu gitu bahwa dia benar-benar cinta loh sama kamu, percaya dong gitu. Tapi anehnya, ya itu ya mungkin aku juga heran ya. Kalau nggak salah kemarin ada yang komen tuh, kenapa kalau misalkan cinta tapi dia menghadirkan pihak ketiga gitu ya? Ya I don't know gitu ya. Mungkin bisa jadi memang itu sudah menjadi kebiasaan ya. Karena di situ ada King of Swords. Ada kebiasaan yang memang aku lihat sulit untuk bisa dia rubah ya. King of Swords, kebiasaan yang memang udah rutinitas dia lakukan gitu. Jadi walaupun kamu marah-marah, walaupun kamu ya menunjukkan sikap yang seperti apa juga, ya namanya udah kebiasaan gitu ya. Jadi walaupun cinta, kalau kebiasaan dia memang suka selingkuh, ya selingkuh aja. Jadi tanpa alasan gitu loh. Ya selingkuh mah selingkuh aja gitu. Karena udah menjadi kebiasaan dan bisa jadi juga itu apa ya, nafsu mata ya untuk have fun seperti itu ya, mungkin bisa jadi mungkin karena kalian LDR sehingga tidak ada skinship, mungkin dia orang yang butuh skinship gitu ya. Kalau aku lihat di sini orang yang memang butuh untuk menyalurkan gairah sehingga ketika kamu dengan dia LDR dia tidak bisa bersentuhan secara fisik ya, dia tidak bisa menyalurkan gairah dia gitu ya. Jadi kalau kenapa dia cinta tapi menghadirkan pihak ketiga, ya gimana ya aku harus ngomongnya, ya simpelnya itu yaitu karena udah menjadi suatu kebiasaan. Dan mungkin dari kebiasaannya inilah kamu selalu mungkin dulu selalu memaafkan dia, selalu memaklumi dia, selalu akhirnya itu menerima dia lagi. Inilah yang ngebuat dia akhirnya keenakan ya. Dia tahu kamu orang yang nggak tegas, dia tahu bahwa kamu pasti akan menerima dia lagi dan memaafkan dia lagi, akhirnya ya udah keenakan. Akhirnya ketika apa namanya, hmm, ada peluang bagi dia untuk selingkuh, ya selingkuh aja gitu. Itu karena dia udah punya perspektif, ya kamu bakalan maafin dia lah, kamu bakalan nerima lagi dia lah, kayak gitu. Jadi memang ada apa ya, eh ada pemanjaan dari kamu gitu loh. Ya, kamu yang memanjakan dia, akhirnya di sini dia keenakan. Ada sifat yang tidak tegas darimu yang dulu sehingga di sini dia ngebuat dia keenakan. Keras kepala, ngelunjak gitu ya. Kata kasarnya sih ngelunjak kayak gitu. Ya, karena kamu selalu memanjakan dia. Seperti itu. Saat aku memikirkanmu, dibutuhkan semua yang ada di dalam diriku untuk tidak menggapainya. Aku mencintaimu. Oke, jadi kalau aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu terus, tapi tidak pernah melakukan effort, tidak pernah merealisasikan untuk segera mendatangi kamu atau menarik kamu kembali ke sisi dia seperti itu. Ya, jadi ada energi kayak ya udah. Kepikiran ya kepikiran, rindu ya rindu. Tapi karena memang sifat orang ini kan manipulatif, ya. Sifat dari orang ini tuh pintar sekali menutup-nutupi perasaan dia di depan orang lain. Ya jadi ya apa ya, walaupun mau rindu, kangen, cinta, ya kalau memang dari dianya lagi nggak pengen ada pergerakan, ya nggak akan gerak gitu ya. Jadi ini emang energi orang yang sangat egois, orang yang sangat naif, orang yang sangat gengsian, ya, orang yang sangat narsis gitu. Jadi kita kalau aku lihat ya, kamu nggak perlu merasa harus merubah sifat dia, karena kamu yang akan capek sendiri kalau kamu banyak berharap
dia akan berubah karena kamu gitu. Biarkan dia berubah sendiri karena kamu gitu, tapi bukan berarti kamu harus memaksa dia untuk berubah karena kamu. Enggak, gitu. Tunjukkan aja dengan ketegasan dari kamu. Ya biar dia tertampar gitu loh, ya. Tapi kamu gak usah capek-capek membuang-buang energi kamu gitu ya. Membuat dia harus berubah sesuai keinginan kamu, gak usah ya. Lakukan aja apa yang kamu mau. Kalau aku lihat dari pembacaan ini ya, lakukan saja apa yang kamu mau. Gak usah dipikirin dia akan berubah atau tidaknya, itu bukan urusan kamu. Aku benci kalau aku telah menyakiti kamu. Tuh, ya jadi kalau aku lihat di sini dia itu apa ya, menyalahkan diri dia sendiri karena dari tindakan dia selama ini, terus itu dari ketidakpengertiannya dia atas sikap kamu, atas kebaikan hati kamu yang selalu memaafkan dia lagi, selalu menerima dia lagi, dia nggak tahu maksud di dalam penerimaannya kamu lagi terhadap dia. Ya, dia tidak bisa membaca situasi, dia tidak bisa membaca isi hatimu. Ya, akhirnya di sini dia menyesal ketika dia telah melihat ketegasan kamu. Jadi kalau aku bilang kayak tadi ya, gak usah kamu mengharapkan dia ini berubah gitu ya. Itu bukan masalahmu, itu bukan urusanmu. Lakukan saja apa yang kamu mau. Ya, maka nih, ya dia nanti akan tertampar sendiri gitu loh. Ya, jadi ketika dia berubah ataupun tidak itu bukan urusanmu, gitu ya. Kamu adalah dewi tercantik yang pernah kumiliki. So, udah deh, ya. Ini orang tuh menyesal banget, ya. Dia ini bener-bener yang sedih banget, apa namanya tuh, ya menyesal, merasa bersalah, ya. Bahkan membenci diri dia sendiri karena telah menyakiti kamu. Oke. Dia menganggapmu adalah soulmate-nya, belahan jiwa dia. Cuman ini karena ada faktor anak ya, faktor anak yang membuat hubungan kalian itu akhirnya tidak terrealisasi atau terhambat. Bisa juga karena adanya sifat dari kekanak-kanakan dari si dia sehingga hubungan ini terhambat. Terus itu juga mungkin masih ada rasa inner child atau traumatik dari masa lalu dia yang masih terbawa sampai sekarang sehingga hubungan kalian tidak terrealisasi dengan baik ya. Jadi ada masalah-masalah itu. Kemudian aku lihat di sini dia sudah merasakan adanya cinta sepihak dari kamu. Kamu sudah let it go, kamu sudah pergi dan dia masih mencintai kamu. Dia masih mengharapkan kamu, dia masih membutuhkan kamu. Ya, nggak usah diperduliin, biarin aja. Ya, itu bukan menjadi masalah bagimu. Dan ada masalah finance dan karir yang sedang terjadi di diri dia ya, kalau aku lihat di sini ini juga yang mungkin menjadi masalah ya, kenapa dia tidak segera mendatangi kamu atau tidak berani untuk menghadapi keluargamu ya, karena ada masalah finance dan karir. Bisa jadi juga ada perbedaan secara finance antara kamu dengan dia. Mungkin dia melihat sekarang kamu itu karirnya bagus, perekonomiannya bagus gitu ya, kamu bisa bahagia dengan dirimu sendiri tanpa bergantung secara perekonomian dengan seseorang. Jadi dia merasa kayak ya bisa dibilang minder ya, insecure seperti itu. Terus itu saat ini tuh dia cuman bisa ya nunggu ada kesempatan dari semesta atau menunggu kamu untuk ya mudah-mudahan kamu berubah pikiran ya, tidak meninggalkan dia. Mudah-mudahan kamu memberikan dia kesempatan kembali gitu. Intinya saat ini tuh dia nggak melakukan pergerakan ya, cuma nunggu doang. Ya, aku lihat di sini dia cuma nunggu doang, nggak tahu ngapain nunggunya, tapi ya nunggu doang gitu. Ya nunggu nunggu ada keajaiban, ya itu sih lebih tepatnya. Kalau aku lihat di sini dia ingin sih sama kamu itu ada kelanjutan dari hubungan ini. Ya, pengen adanya komitmen ya dia bersama kamu.
Tapi ya nggak tahu, karena dia nggak ada pergerakan juga gitu. Dia hanya menunggu keajaiban, ya. Tapi hayalan dia gede banget, pengen adanya komitmen yang serius dengan kamu. Tapi ya gimana, nggak ada pergerakan. Oke, aku rasa cukup ini pembacaan untuk kalian ya. Mudah-mudahan resonate. Dan untuk alfabetnya di sini ada, oke, banyak sekali ini. T, P, C, X, I, E, M, A, L, F, G, Z, R, W. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.